Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang masih tetap setia dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada Anda, khususnya tentang kisah pengalaman saya sendiri yang pernah mengalami gangguan psikosomatik ya. Sering mengalami kecemasan yang tidak terkendali, serangan panik, dan juga perasaan depresi, sehingga akhirnya terakumulasi menjadi psikosomatik, gangguan perasaan yang berdampak kepada bagian tubuh kita. Bertahun-tahun saya mengalaminya hingga puncaknya tentu saja teman-teman juga pasti merasakan perasaan takut mati. Nah, perasaan takut mati ini memang dialami hampir oleh seseorang yang mengalami menderita gangguan psikosomatik. Nah, sekarang kita tahu bahwa apa yang kita rasakan, bahwa perasaan takut mati itu bukan hanya kita rasakan sendiri ya, tapi orang-orang yang mengalami gangguan masalah psikosomatik pasti juga hampir kebanyakan akan mengerucut memikirkan hal yang sama, yaitu perasaan takut mati. Bukannya hanya takut mati saja, tapi juga ada ketakutan-ketakutan lainnya yang gak kalah menakutkan. Contohnya takut mendapatkan penyakit yang berat, penyakit yang mematikan, atau juga ada ketakutan gila ya, menjadi seorang yang lepas kontrol, lepas kendali hingga menjadi orang gila. Nah, puncaknya, yang paling puncak adalah perasaan takut mati itu sendiri. Nah, perasaan takut mati itu timbulnya dari mana? Kita harus paham dulu bahwa perasaan takut mati itu nggak muncul dengan sendirinya. Hal itu kita rasakan karena memang ada hubungannya dengan sensasi-sensasi fisik maupun sensasi-sensasi perasaan yang sedang kita alami. Wajar saja sebenarnya ketika seseorang merasa bahwa keselamatan jiwanya terancam, orang itu juga pasti akan mengalami perasaan takut mati ya. Bukan hanya teman-teman saja yang mengalami psikosomatik, tapi ketakutan itu bersikap normal ataupun ketakutan yang nggak realistis. Nah, yang kita akan bahas adalah ketakutan yang nggak realistis. Karena kalau ketakutannya masih bersikap normal ya tentu saja hal itu wajar, pasti juga dialami oleh orang lain meskipun orang lain itu nggak mengalami masalah psikosomatik. Contoh, ketika kita berada di sebuah negara konflik peperangan, misalnya sekarang di negara Eropa Timur ada yang mengalami peperangan yang hebat ya, dengan persenjataan melalui udara, banyak bom berseliweran, banyak tembakan-tembakan roket yang kapan saja mengancam keselamatan nyawanya. Tentu saja wajar kalau seseorang itu memiliki perasaan takut mati. Demikian juga prajurit-prajurit yang bertempur, ya mungkin dia sudah memiliki suatu firasat bahwa hari ini ya mungkin bisa jadi sesuatu buruk akan saya alami karena saya terlibat peperangan dengan senjata yang suatu saat kapan saja bisa melukai bahkan mengancam keselamatan jiwa saya. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang memang lumrah, yang wajar karena keadaannya memang demikian adanya. Nah, tapi berbeda dengan ketakutan yang dialami oleh seseorang yang mengalami masalah psikosomatik. Nah, sumbernya juga berbeda. Sumbernya karena seseorang itu hanya menduga-duga. Saya garis bawahi lagi ya, ketakutan akan kematian yang dialami oleh penderita psikosomatik, hal itu disebabkan oleh ketakutan yang menduga-duga jangan-jangan saya terkena penyakit yang mematikan, karena kita sendiri sudah merasakan sensasi-sensasi yang sudah saya derita di sekujur fisik saya. Ya pasti saya paham karena saya sudah menderita masalah psikosomatik juga cukup lama, bertahun-tahun. Ya pasti sensasi kehilangan nafas ya, nafas terasa ada sensasi hilang ya, nggak plong. Kemudian juga hidung terasa tersumbat, sangat nggak nyaman, tenggorokan kering, jantung berdebar-debar,
kepala sering keleyengan, pandangan mata rabun, telinga berdenging, terus kemudian sering merinding, keringat dingin, badan terasa sakit, kaku ya. Jadi ketika kita pikirannya sedang kacau, sedang liar, pasti kita akan menghubung-hubungkan, nih badan lemes kayak gini, jangan-jangan saya terkena diabetes ya, atau kolesterol saya sedang tinggi, nih jangan-jangan saya terkena tekanan darah tinggi ya, hipertensi, jangan-jangan bisa jadi ini masalah gejala awal stroke, jangan-jangan saya terkena kanker tenggorokan atau kanker hidung, jangan-jangan kepala saya kelayangan, ini tumor otak, jangan-jangan ini saya terkena masalah paru-paru karena nafasnya kok kayak gini, mengik, nggak nyaman, terus nggak plong dan lain sebagainya. Apalagi kalau bangun tidur ya, terasa sensasi kehilangan nafas yang menjadi-jadi karena mungkin kita terlalu lama tidur dalam posisi yang nggak normal, posisi lambung kita tertekan sehingga zat asam lambungnya naik ke atas dan sensasinya akan sangat terasa ketika kita baru bangun tidur. Jadi saya pertegas bahwa sensasi takut kematian bagi orang yang menderita gangguan psikosomatik itu sebab musababnya, asal usulnya karena kita sendiri yang menduga-duga kalau kita terkena penyakit yang mematikan. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang normal, yang wajar, ketakutan itu sebenarnya realistis, sah-sah saja. Tapi karena kita sudah tahu bahwa sensasi fisik yang kita rasakan penyebabnya bukan karena kita sakit beneran, tapi itu hanya sensasi zat asam lambung yang sedang naik di dalam organ dalam bagian tubuh kita. Nah, karena sensasi zat asam lambung yang sedang naik membuat kita sesak napas. Kalau misalnya lewat jantung ya, kemudian zat asam lambung itu mengakibatkan jantung kita berdebar karena mungkin tekanan darahnya nggak stabil ketika seseorang mengalami ketakutan, kecemasan. Demikian juga yang kita alami ya, ketika kita kepalanya kelayangan ya, zat asam lambungnya sudah naik ke bagian kepala. Bukan hanya kelayangan saja, dan juga telinga berdenging, mata rabun, sensasi tubuh terasa ngilu, dan pastinya gairah hidupnya juga menurun. Saya pahamlah ketakutan-ketakutan yang teman-teman rasakan, apalagi ketika sudah mengalami serangan panik ya, pasti pikirannya udah langsung pengen buru-buru ke IGD, pengen dicek bahwa jantungnya baik-baik saja atau enggak. Karena juga dulu pernah saya berkali-kali menanyakan ke dokter, tapi setelah dicek melalui proses pengecekan EKG ternyata debar jantung saya dalam kondisi yang normal, baik-baik saja. Nah, hal itu memang hanya fantasi ya, hanya imajinasi diri kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena dulu saya sudah mempertegas dan menyampaikan berulang-ulang bahwa psikosomatik, depresi, anxiety disorder, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan masalah kecemasan itu sebenarnya gak mematikan. Jadi debaran jantung itu bukan karena kita beneran sakit jantung, nafas yang sesak bukan beneran kita terkena penyakit paru-paru. Kalau masih nggak percaya ya silahkan cek sendiri ke dokter untuk membuktikannya. Coba kalau merasa paru-parunya bermasalah, coba teman-teman ronsen, periksa ke dokter bagian dalam. Kalau misalnya merasa jantungnya bermasalah, coba cek ke dokter juga yang ahli di bidang itu. Ternyata setelah dicek juga nggak terjadi masalah apa-apa, semua baik-baik saja. Itu hanya masalah psikologis. Ya memang saya juga kalau berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami psikosomatik, sedang mengeluh, sedang curhat, juga saya nggak mengolok-ngolok ya, karena saya juga dulu merasakannya sendiri. Ya saya pasti akan bersimpati, berempati, ya akhirnya memberikan semangat, memberikan motivasi. Oke lah, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini, terus-terusan menderita ketakutan-ketakutan yang gak jelas, takut mati dan lain sebagainya. Itu hanyalah suatu imajinasi dari pikiran kita yang sedang kacau balau. Nah untuk itu
Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi ke teman-teman, nggak akan terjadi apa-apa, semua baik-baik saja. Dan teman-teman nanti kalau sensasi fisiknya sudah hilang, kemudian perasaan-perasaan negatifnya sudah hilang, teman-teman juga akan sehat, akan ceria lagi, bahkan bisa mempertawakan diri sendiri ya. Oh iya, dulu sampai saya ketakutannya luar biasa seperti itu ya. Ya, akhirnya beruntunglah bahwa sekarang banyak sekali informasi di berbagai media yang membahas tentang masalah psikosomatik. Bayangkan seandainya kita hidup di zaman belum teknologi digital seperti sekarang ini ya, smartphone-nya mungkin belum ada, terus internet belum terkoneksi ke semua daerah, sehingga setiap kita mendapatkan suatu masalah yang bersifat medis kayak psikosomatik, mungkin kita kelabakan, nggak ada ujungnya ya. Kita bolak-balik mondar-mandir ke dokter, jangan-jangan kita terkena penyakit yang mematikan, tapi ternyata setelah dicek ke sana ke sini semuanya baik-baik saja. Akhirnya kita larinya malahan ke dukun, ke paranormal, dikira kita terkena santet, terkena guna-guna. Padahal psikosomatis dewasa ini bisa dijelaskan dengan metode ilmiah. Proses asal muasalnya awalnya dari mana sudah dijelaskan, dan itu bisa diterima dengan akal sehat. Itu hanya diakibatkan oleh otak kita yang menerima banyak sekali informasi yang banyak yang harus kita pikirkan. Ketika seseorang mungkin mengalami tekanan dalam hidupnya, stres, akhirnya tubuhnya memberikan reaksi, memunculkan hormon kecemasan, hormon kortisol. Kemudian juga tubuh kita yang lainnya, perut, memberikan reaksi zat asam lambung yang berlebih yang naik ke dalam bagian organ tubuh bagian dalam lainnya. Nah teman-teman, setelah uraian pertama yang saya sampaikan bahwa gangguan psikosomatik itu tidak berbahaya dan sensasinya sensasi bohongan, tapi ternyata saya masih takut juga, teman-teman masih takut juga. Ini gimana dong? Solusinya gimana? Nah, solusi yang kedua ini solusi yang mutlak ya, solusi yang bersifat absolut, yang nggak usah dibantah-bantah lagi, karena ini menyangkut masalah keimanan. Kita harus benar yakin ya bahwa ada 3 komponen penting yang sudah menjadi ketetapan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu jodoh, rezeki, dan juga maut. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan gak bisa diganggu gugat. Sudah ada tulisannya di langit ya, sudah ada tulisannya, sudah ada suratannya bahwa seseorang takdirnya matinya kapan, usia berapa, kejadiannya seperti apa. Itu misteri, hanya Tuhanlah yang tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Bisa jadi orang yang tadinya sehat, segar bugar, badannya besar, seperti Arnold Schwarzenegger ataupun seperti Mike Tyson yang kokoh, bisa jadi juga semua akan mengalami mati. Yang tadinya badannya sehat, mungkin ceria, sedang ketawa-ketawa, nggak memiliki tanda apapun, tiba-tiba misalnya mengalami kecelakaan lalu lintas, ataupun tiba-tiba kejatuhan meteor ya. Ya itu kan semua hanya takdir, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Tapi ada juga orang yang sudah sakit menahun bertahun-tahun, badannya tinggal tulang yang terbungkus oleh kulit, tapi ternyata masih diberikan umur yang panjang. Secara fisik mungkin lemah, berbaring di tempat tidur, tapi ternyata nyawanya masih ada. Yaitulah rahasia ilahi, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu. Makanya ketika teman-teman sudah memiliki keimanan yang kuat dan kokoh bahwa 3 komponen itu tidak bisa diganggu gugat, buat apa lagi takut? Ya karena yang tadi disampaikan bahwa rezeki, jodoh, dan maut hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah tahu kapan, di mana, dan prosesnya bagaimana. Akhirnya dengan kesimpulan seperti itu, saya akan memberikan suatu suntikan moral kepada teman-teman. Kalau misalnya ada seseorang yang masih mengalami perasaan takut mati, coba renungkan baik-baik. Awalnya, asal muasalnya kita lahir ke dunia ini. Bayangkan, renungkan ketika kita masih bayi.
tiba-tiba kita muncul dengan sendirinya di dunia ini. Kita tidak tahu apa-apa. Sebelumnya kita bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba kita muncul ke dunia ini. Kita waktu itu hanya seorang makhluk yang kecil yang mungkin beratnya hanya 3 kilo, 4 kilo. Terus dirawat oleh orang tua kita menjadi tumbuh besar, menjalani masa anak-anak yang mungkin bergembira, lucu, bermain-main tanpa memikirkan apapun. Terus kita kemudian beranjak dewasa, sekolah, ataupun ada yang sudah menikah, sudah dewasa, memiliki anak. Terus kemudian banyak sekali perjalanan hidup yang sedang kita lewati, lika-likunya, sehingga kita memikirkan terlalu banyak masalah, dan akhirnya kita menderita masalah depresi, anxiety, serta psikosomatik. Coba kita renungkan, flashback lagi tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Umur kita sekarang berapa? Perjalanan hidup manusia itu sebenarnya akan singkat, nggak akan terasa. Baru kemarin rasanya kita menjadi anak kecil yang main-main, jalan-jalan bersama teman-teman. Tiba-tiba sekarang kita sudah tumbuh remaja dan juga dewasa, bahkan sudah ada yang sampai memiliki cucu. Tapi akhirnya seiring waktu, seiring proses perjalanan hidup kita yang sedang kita jalani, kita mendapatkan banyak masalah, tekanan yang sulit mungkin kita atasi, dan akhirnya kita mengalami masalah gangguan kecemasan yang tidak terkendali. Jadi poin yang harus kita sadari adalah bahwa hidup ini benar-benar hanya sekali ya. Artinya waktu yang sudah lewat itu nggak akan terulang lagi. Masa anak-anak sudah berlalu, masa remaja sudah berlalu, dan saat sekarang inilah hidup yang sebenarnya sedang kita jalani hari ini, detik ini, menit ini, jam ini. Jadi kita udah nggak usah mikirin hal yang sudah-sudah, dan juga nggak usah terlalu menatap masa depan terlalu jauh, karena kita juga belum tentu besok masih hidup. Kadang-kadang ada seseorang yang luar biasa ya cara berpikirnya. Masa yang akan datang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, tapi dia malahan mengabaikan nikmat Tuhan yang sudah dirasakan pada saat ini, detik ini. Jadi itulah mengapa banyak seseorang yang mengalami masalah gangguan kecemasan gara-gara terlalu ambisius, gara-gara memiliki rencana yang berkepanjangan, tapi akhirnya otaknya malahan capek sendiri. Karena kita harus paham bahwa kemampuan manusia ya pasti ada batasnya. Makanya kalau kita memiliki banyak keinginan, memiliki banyak cita-cita, juga harus disesuaikan, harus bisa diskusikan dengan orang lain. Karena cita-cita yang besar tentu saja juga harus banyak pengorbanan yang besar juga. Nah, untuk itu teman-teman semua, mereview kembali mengenai perasaan takut mati, harus ada beberapa nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam hati. Sebenarnya prioritas hidup yang sedang kita jalani itu apa? Karena kadang-kadang seseorang memiliki prioritas yang berbeda-beda. Ada seseorang yang memprioritaskan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan semata-mata hanya untuk uang, pekerjaan dan uang dan uang yang selalu dipikirkan. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur, hanya uang dan uang. Kemudian juga ada orang yang diprioritaskan kesehatan, yang dipikirin kesehatan yang berlebih-lebihan, hingga akhirnya dia merasa takut dan tertekan. Wah, jangan-jangan sekarang ada musim virus, musim penyebaran bakteri-bakteri yang baru, misalnya pandemi penyakit. Dia udah ketakutan bahwa sesuatu penyakit itu akan menular kepada dirinya. Dia memprioritaskan kesehatan. Ada juga seseorang yang memiliki prioritas keluarga. Pokoknya bagi saya nomor satu itu keluarga, istri, anak, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Sebenarnya prioritas itu nggak salah. Ada orang yang memprioritaskan masalah uang, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, terus kemudian
memprioritaskan keluarga. Tapi jangan lupa prioritas yang paling utama yang harusnya menjadi ranking 1 itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi prioritas yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah beribadah. Karena kalau kita sudah prioritasnya beribadah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, pasti nanti ketika kita memiliki masalah, kita akan mudah melewatinya. Masalah keuangan misalnya, kita memiliki krisis keuangan, utangnya banyak di mana-mana. Tapi karena kita memiliki iman, ya otomatis kita nggak menjadi orang yang mudah putus asa, menyerah, bisa bangkit. Karena kita beranggapan bahwa dunia ini hanya sementara, uang hanya sebagai media untuk membeli sesuatu, bukan segalanya. Demikian juga ketika seseorang prioritasnya kesehatan, ketika dia diuji sedang sakit, sedang anxiety atau kena penyakit medis lainnya, atau sedang mengalami musibah kecelakaan atau hal yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan, dia nggak akan sering ngedumel atau sering menyerah dan lain sebagainya, ataupun merasa putus asa, karena bagi dia sudah sadar bahwa segala sesuatu pasti hanya sekedar ujian untuk menguji keimanan saya. Demikian juga kalau ada seseorang yang sedang memiliki konflik dengan keluarga, padahal prioritas hidupnya adalah nomor 1 adalah keluarga. Tapi ketika dia konflik dengan keluarga, misalnya dengan orang tua, dengan pasangan hidupnya, dengan anak, itu kadang-kadang dia seolah-olah bahwa kebahagiaannya sudah tertutup. Tapi kalau prioritas kita terhadap menjalani hidup itu Tuhan yang Maha Kuasa semata-mata hanya untuk ibadah, tentu saja orang itu akan menjadi seorang yang kepribadiannya tangguh, mudah memaafkan orang lain, mudah untuk tidak terpancing untuk emosi, mudah untuk bisa bangkit dari keputusasaan, karena prioritasnya sudah memiliki prioritas yang benar, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, tempat kita nanti akan untuk mengadu, dan akhirnya kita akan menjalani kehidupan abadi setelah kita meninggal nanti di alam keabadian akhirat. Nah, jadi kesimpulan, perasaan takut mati semua hanya sensasi-sensasi diakibatkan oleh perasaan takut terhadap penyakit tertentu yang mematikan, padahal penyakit itu sebenarnya hanya bohongan, hanya zat asam lambung yang sedang naik melalui katup esofagus, ya, katup atas lambung kita, dan kemudian sensasinya akan kita rasakan kemana-mana, seperti jantung berdebar, nafas sesak, tenggorokan kering, kepala kelayangan. Itu semua itu hanyalah sensasi zat asam lambung, dan kecemasan yang kita rasakan adalah pengaruh dari hormon kecemasan, hormon kortisol. Dan semua akan baik-baik saja seandainya kita mampu bersikap tenang dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini hidup kita, ini tanggung jawab kita. Jadi teman-teman harus mengulangi kata-kata itu, ini hidup kita, tanggung jawab kita. Jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain, membenci, menendam kepada orang lain, karena ini hidup kita sendiri, hidup satu-satunya. Waktu yang lalu sudah tidak akan terulang lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman saya doakan bisa sembuh, bisa bangkit, dan mampu menjalankan aktivitas normal kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.